Salam, selamat hari Minggu Madihita. Damang dainang puriani Tuhata nang hinang holongan di bagasan Kristus Yesus. Dapat sada marohata laho mamuhay parminggota di obason. Ima di mingguta minggu pasapuluh 2 hon dung Trinitatis. Ojahan ni mingguta maka tidakon padan haluan marhiti-hiti Yesus. Atong taparade marohata marahoman mahita satokin. Amin. Tapuji matuhata maridehita sia bukwede nomor 122 ayat sada rodi ayat tolu.
Jesus tumora, tumoro siari, Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na manopalangit dohot tanoon. Amen. Pardinggan basa do Jehovah, tahu partanobatoan di ari hagugutan, jala ditadda doa ka na maraposan tu ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatudusan nasangap jala marmulia, di patutoru hodo akan nagijang marroha, alai di patibo hodo akan naserep marroha, alani na mangido mahami tuho, togu-togu mahami, asa mangolu hami hobartu lomo ni roham, unang loas hami madabu tuhata kangon, dohot gijang ni roha, togu-togu mahami marhite todim nabadiai, asa serep rohanami, labok, basar, jala para si roha tu saluhud halak, marhite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Tabigima edi puji-pujian sian ina parari Kamis.
Tapuji Tuhata maredehita sia bukwede nomor 120 sada ayat sada dohot ayat tolu. Yesus Rajani Huria na porseana badia asuma awon sai sungguh lima rohaku mangikuton ho rajaku margugoi mau toton margugoi mau toton sai palu amat luasku siana saholumon sian roh adam ire oh samping male Tuhan lasmi rohani hubungan najumu jumo armi najumu jumo armi. Huriani Tuhata, hatani debata, songon patutulun jamita turpuk di mingguta sadarion, imana tarsurat, sian barita nauli na sinurat ni si Markus, di bidu pawaluhon, mamuka sian ayat 27, rodi ayat 30, tajahama mar soring-soring, di ayat na parpudi manang ayat 30, rapita majahasa. Onma hatani dibata dungi borhat ma Jesus rapdo sisian nai tua kahuta mardonokon kasarea Filipi jala ditongadalani disukun ma aka sisian nai nin nama isi doau didok halak. Jadi dia lusinasida maibana si Johannes Padidi do dok halak nadeba madok si Elia na asing muse sahalak sian aka panulirang ido. Dungi disukun ibana manasida ia hamu ise maahu didok hamu jadi dia lusi si Petrus ma ibana Kristusi doho rapita majahasa Gabi di popai manasida unang di paboa ibana tuhalak ido sahatna mertua ma akahalak na tumangion hatani dibata nau peopsa jala na mangulahosa. Amin. Tapi gema edi puji-pujian sian punguan ina Naomi. Ta puji Tuhata maredehita sia bukwede nomor 104 ayat 2 rodi ayat 3. Dosani tangan rohaku bebok dosa
Imang dainang kurian itu hata na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus. Di pardalanan yang uluta siganup ari, manipag ari sadarion, tung sotamado hita dang marlauk dosa, marhite-hite akka parangeta, marhite-hite pagkateota, maradupon akka dongata, keluarga tarlumobi ng maradupon debata. Isialani di bagasan uduk dohos serep ni roha. Roma hita tua dopan ni debata. Laho manopoti dohot manol soli dusata nagudangi. Marahahuman mahita satokin jala martangiang di bagas roha tabi. Tapay hutiut ma di bagas rohat tabi martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni dibata natibuli. Rodo hami marsoba di jolo ni pat muna badiay. Natinobuk ni labang haleaon. Hinorhon ni hadosaon nami najati. Saya unang ma dihagigyo roham hami na marlapu-lapu ala ni dosaon. Paiyas jala parbadiay mahami di bagasan mudarmu. Asamanahan hami saat ro di ujungna. Pauduk maroha nami tu bagasan panol solion dohot hamubaon ni roha. Asa talu parbuay ni ngulu namion gabi uap na husus di jolom. Asa nasa gogo ni pambenan nami. Papatarhon hasitongan ni asi dohot holong ni roham. Ima nasotupa sumurut siyan sude jolma na makaholongi dohot mangulahon hatam. Pargugoy maroha ng haporsyaw nami. Asalam margugo hami jonok tula bumi. Jala unang mapasobu hami targogot ala ni hagaleon nami. Alay tugu jala ramoti mahami totong. Asahot hami mardalan di dalammu nasitong jala nabadiai. Amen. Baga-baga ni dibata taringot tuwasesan ni dosata. Asa odo narumikot di hataon. Adong do dihita situa ni malim. Nahudul di siamun ni habangsa hatongamon na di banua gijangi. Dibaheni tarbahin ibana do paluahon sadok akka na majonohi dibata marhite-hite ibana. Ay na mangulu do ibana totong laho mangodion na sida. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mamu. Tabigima edi puji-pujian sian paduan suara narwastu.
Tapuji Tuhan ta maredehita sia bukede nomor 250 lalu ayat sada dohot ayat tolu. Sai hutuju hangolulu napasababa sai hutuju lautusundo hai masahata sabatku pasirindo hataon huinoton sainata majalan hasonani ale Jesus sai pagurus lakaki Tuhan pargogo au naloja namahe udo saya poi marohakon manudal hontanon bain maluang bain maluang au pardagang Hurian itu hata tatangihon ma hatani debata nagabe ruhut di ngolunai baru di bagasan mingguta sadarion imana tarsurat sian barita nauli na sinurat ni si Lukas di bidu 10 di ayat 27 on mahatani debata dang tarabahen gabi sisyaku halak na so manuhuk silang na tu ibana laho mangihut tonahu ido sahatna atong rap martang yang mahita mangidugugo tutuhata debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu hatami amin amin tabigima ede puji-pujian sian kur ama tapuji Tuhan ta maredehita sia bukede nomor 110 ayat sada dohot ayat tolu. Las rohaku situtu mida Jesus nabursu adalah Adonai aibana panuahon jolmani isiai sian hamagoani asrohaku situtu ai parjabaran dinadengan sasudena dinar bagani dewa Hurian itu hata taha tidakon ma hapor syautai songon na hina tidakon ni dongata sa hapor syaun di portibion rap madok mahita au porsea di debata cakoba
Ido ama pargugo naso hatudusan, namano palangit toho tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, mana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi siya tod di parbadia, at dorang so habubuhan. Ido tuhata, namanaon na bernit, panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinorsilang. Kalatuat tubanwa toru dung ditanom, namulak mangolo di ari patuluhon, namanaik tu surgo, lahudul isyamu ni debata Jehovah, namanai pargogo naso hatudusani, isima ibana, mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate, au porsea ditod di parbadia, ladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasisan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Udul mamu. Tabigema edi puji-pujian sian anak kota SMP Santa Maria Medan.
Tabigima titing na masa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan sa mingguan. Na di hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 nunga parjolo marujungolu Inang Maria Borusitorus tutup usia 82 tahun. Nama kabaluhon amang situa Doktorandus J. Silalahi Nahinan, nama ralamat di Jalan Parangsada nomor 10 masuk sektor 10. Songonima titing namasa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan samingguon. Laho manomu-nomu hatani debata marhite-hite jamita maredde-hita sia bukwede nomor 430 ayat sada rodi ayat 2. Beta sata endehon maturata Jesusi Hosana uyuse ondo magokok colmai Udang di Tuhani doha ngoluoki Tunggabe jalalas dorohaki Tumudak itu aku do mamuri rohaki Marolo polo kondiki maringot asimi Oha tua oni nasoboi saltui Umopop auro mati tuhaki Gowarna asing nangadong natu sogoani Tuhaku Yesus Kristus di pamalun rohani Oh nama saki Sairo Tuhan mi Yang hoboi malum di Yesusi Tunggu dari Tuhanku do mamuri rohaki Marolo bolok tondiki maringot asini Oha tua oni asoboi salpui Umokok auro mate Tuhaki. Damai ni debata na sumurung siya salu na roha ima mengeramoti hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita salu na mamireng gudang na kurang gugudupe. Oras madita salu na. Oras. Pinuji ma guarni debata ala di lewat Twitter hai pason. Diluasita bongot tu bagas joro ni debata. Asa marsauri ta di bagas adame dolas ni roha. Urian itu hata ni debata ujahan barita nauli di parminggota di bagas sasadarion tar surat di 2 Samuel bidupitu mamuka sian ayat 25 saro di ayat 20 sia songonon madidok rap mahita tumangihosa atong ale debata Jehovah say pahot mahata naung pinarbaga-bagami taringot tu naposom doho taringot tu pinoparna saharo di saliling-liling na jalabayan ma hobar tu baga-bagami asa tibul guarmu ro di saliling-liling na asa dohonon ni halak songonon Jehovah sebaot do debata ni Israel jalahot ia pinopar ni naposomon naposo ni si Daud di jolomi ayho ale Jehovah sebaot debata ni Israel nunga di papatarho tu pinggol ni naposomon hataon ahu pajongjok kondiho sadabagas alani ubahen nong marhasonangan rohani naposomon manang yakon tuho tangyangon
onpe ale Tuhan Jehovah, hosadiri do debata jala hasit tongat do akka hatam, jalanunga di parbaga-bagaho tuna posomon hata nadingganon, atong pukama nuaing mamasu-masu pinoparni na posomon, asaho diadopamu nasida ro di saliling-lilingna. Ay hosadiri ale Jehovah marbaga-bagahon, jalan marhite sian pasu-pasum, dapotan pasu-pasu pinoparni na posomon ro di saliling-lilingna. Ola nima saatna. Urian itu hata tangiang ni si Daud do. Dukon di pasahat debata baga-bagana. Maritihite panurirang manang panguhum Hakim Samuel. Na ibana di pabakit gabe raja sikat ni Raja Saul. Aladang haposan be Raja Saul diadopan ni debata, aladang manok tong ibana satia mangyuto debata. Salah satu nasogabe haposan be ibana ima uju laumar porang hala Israel dopa bangsa Filistin. Tarpa ima do nasida diharoroni panurirang Samuel. Ala ikut jolo martangiang jala pasaton pelean nasida tu debata. Mangaluhon na masa ditikii, mangaluhon na lau mangadopi parporangan dopak bangsa Filistin nasida. Tapi rupanya Raja Saul nggak sabar. Sehingga dia merasa punya hak untuk mengambil alih tugas dari Samuel. Gabebana manangyakon peliani jala manangyakon bangsoi. Dukoni Roma si Samuel jala dipicang do ibana nong mardosa do ibana disi. Ala ni biarna ala dietong palebahu si Samuel gabe madalan na ibana mabuat ulaon naso ulaon. Adong do pelan akana asing nasogabe haposan ni debata do be ibana. Ati pe nong dimiahi do ibana tagan laho dipabakit gabe raja na parjulu di tonga-tonga di bangsa Israel. Dia diurapi. Kata diurapi itulah yang kemudian berkaitan dengan kata Mesias. Mesia itu berarti diurapi. Orang yang diurapi dalam kehidupan bangsa Israel biasanya adalah nabi juga raja. Mereka diurapi dituangi minyak urapan. Untuk penanda bahwa mereka dipilih oleh Allah. Terpilih nasida jalagabe haposan manasida di Jehovah. Lau manguluhon bangsoi, lau patol hason hatani debata manugunugu bangsoi. Di bagasan panugunugun ni debata maritehite akan naminiahan orang-orang yang diurapi. Daud merespon pengurapan oleh Allah, penunjukan oleh Allah, juga janji Allah itu dengan doanya yang baru saja sama-sama kita baca. Alani tubuh pakirimonna, jala pos rohana, akapoparana lam duminggan jala bangsa Israel pe lam duminggan. Alanunga terpilit si Daud gabe raja jala di pasu-pasu ibana songonjol mana miniahan ni debata. Ido asa martangiang ibana jala mangido asagira manian di pasaut debata baga-baganai tu ibana.
jalataruli nang akka poparan. Itulah doa Daud, dan sejak itu ini menjadi salah satu tema penting dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, seperti yang dikisahkan dalam Perjanjian Lama. Penantian akan Mesias yang datang untuk menyelamatkan bangsa Israel, membawa bangsa Israel kepada era keemasan. Oleh karena itu mereka berharap, karena dari keturunan Daud, pada awalnya mereka berharap Raja Salomo lah yang dimaksudkan oleh Allah dalam nubuatan dan janjinya kepada Raja Daud. Karena Raja Salomo lah yang diizinkan oleh Allah untuk mendirikan bait Allah untuk pertama sekali yang permanen. Walaupun Daud sudah berhasrat lebih dulu, karena alasannya kurang tamado au mangingani bagason nape bagas ni debata dangadong ninna rohani si Daud. Alayalus ni debata marite panurang natan maddo dang ibana poparan na do ano pajongjok kon bagas joroi. Jalasaut do uju Raja Salomo di pajongjong bagas joro ni debata. Orang sudah berharap bahwa pada era Raja Salomo lah janji Tuhan itu diwujudkan. Tapi ternyata tidak. Karena orang kemudian melihat Raja Salomo tidak lebih baik dari Daud. Ia punya istri sampai 700, gundiknya 300. Nggak tahu hari-harinya diisi apa dengan itu. Mulai menjumpai istri pertama, kedua sampai 700. Lalu juga gundiknya. Kita setahun cuma punya 365 hari. Dan itu salah satu cacat Salomo untuk tidak disebutkan sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Lepas dari Salomo, orang mungkin berharap sama Rehabeam, putra Salomo. Tidak juga. Karena sejak itu kerajaan pecah jadi dua. Israel Utara dan Selatan. Orang menanti-nantikan seperti apa sebenarnya Mesias yang dimaksudkan. Orang berharap masa keemasan yang dijanjikan Allah dari keturunan Daud itu segera terwujud. Sama seperti doa Daud ini. Dia ingin segera dan menyaksikan janji Tuhan itu terwujud ketika dia masih hidup. Tapi sampai sekarang, khususnya bagi orang-orang Yahudi, mereka terus dalam penantian siapakah Mesias yang dimaksudkan itu. Hingga saat ini, lebih dari 2500 tahun yang lalu, doa Daud ini menjadi doa umat Israel dalam pengharapannya menantikan Mesias itu. Orang yang diurapi, yang ditunjuk oleh Allah, dan yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa Israel pada masa yang cemerlang. Dangadong jupang nasida. Daud akapoparan ni si Daud marsudut-sudut dang jupang. Sampai pada setelah masa pembuangan, Ezra, Nehemia, Zerubabel juga. Ternyata bukan itu sosok Mesias yang dimaksudkan. Sampai pada sekitar abad kedua, ketika Bar Kokhba memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Orang berharap bahwa inilah tokoh mesianik yang akan melepaskan Israel dari penjajahan dan kuasa bangsa-bangsa lain, juga agama-agama lain. Tapi juga hanya pada masa itu. Setelah kematian Bar Kokhba, tentang kemesiasan itu pudar juga. Alemadok do nasida paimaimahon ise ulaning Mesias nanidok na disi. Naminiahan na ditunjuk debata sian poparan ni Raja Daud. Urian itu hata anggo ala Yahudi
Saat sonari sebagian besar dan porsea na Jesus do nanidokna disi. Naung digohi sudah digenapi Allah sebenarnya janjinya kepada Raja Daud itu. Tapi sampai sekarang data dari jutaan orang-orang keturunan Yahudi hanya sekitar ribuan yang percaya kepada Yesus Kristus. Dari banyak orang pada masa Yesus, yang pasti ada 12 murid Yesus yang menerima Yesus. Dan setelah turunnya Roh Kudus, murid-murid inilah yang mengatakan bahwa Mesias itu adalah Yesus. Seperti tadi jawaban dari Rasul Petrus kepada Yesus ketika ditanyakan, menurut orang siapakah aku ini? Kata orang Yohanes Pembaptis, kata orang Nabi Elia atau salah seorang dari para nabi. Tapi menurutmu siapa? Ketika Yesus bertanya, engkau adalah Mesias. Urian itu hatta, tema itu masih berlangsung sampai sekarang. Karena orang masih mengkonfirmasi, cocok enggak dengan apa yang dijanjikan Tuhan juga dengan doa-doa Raja Daud. Kalau cocok, kenapa orang Yahudi sebagian besar dalam jumlah yang sangat besar belum mempercayai Yesus Kristus? Hanya sebagian kecil. Justru orang-orang non-Yahudi seperti kita yang percaya bahwa Yesus itulah dia Mesias yang dijanjikan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, urian itu hatta godang dohalak suku-sukun. Parange pangalaho pabahenan songod dia do natudos tu halak nanido na Mesias. Apakah tanda-tandanya untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias? Tidak cukupkah darah, keturunan dan marga? Kalau hanya 1-2 generasi mungkin bisa. Tapi kalau sampai belasan generasi, orang mulai ragu. Jangan-jangan dulu opungnya diadopsi. Atikna diaidui, sian margana asing, manang danak na bolong do na jolo opungna. Alayadong mamangain, gabi dibaim mamargana, sarupa tu marga di opunami, atik na songonido. Jadi semakin lama semakin banyak kriteria dan orang mau mencocokkan siapa. Orang Israel sendiri jadi ragu. Alanido lau salak Yahudi do nama parsilakon Tuhan Yesus. Ala dietong do Yesusi mangaleai debata. Aladang dapok rohana sida pikiranna. Na Yesus do na dibaga-baga honde debata tu Raja David 100 tahun nong salto. Buasa dang cocok ala dirajumi parjolo dakya Yesus marporang songon Raja Daud. Yesus tidak pernah membawa senjata dan menyatakan solidaritasnya melawan negara penjajah. Yesus tidak pernah membunuh pahlawan-pahlawan bangsa asing, lawan-lawan dari bangsa Israel. Malah dia mati tersalib. Kenapa kok tiba-tiba saja dia disebut Kristus? Dari mana dia punya garis keturunan? Dari Daud. Dan kalau ada silsilah itu, kayaknya nggak cocok memang. Yesus itu mewakili karakter dari Raja Daud. Nggak bisa disamakan. Ido ubahen dohot do nasida maparsilakot Yesus ala dang dirajumi nasida na ido na pinilit ni debata. Situ do Yesusi Mesias. Karena itu mereka terus menantikan. Apalagi Yesus pernah mengobrak-abrik
para pedagang di sekitar Bait Allah. Diobrak-abrik. Karena orang telah menggantikan fungsi dari Bait Allah itu. Dia menjadi pusat pasar, sehingga di situ ada dibangun money changer. Ada di situ dibangun lapak-lapak tempat orang berjualan. Dan orang mengambil keuntungan materi dari Bait Allah. Terutama para imam yang bekerja di lingkungan Bait Allah diuntungkan oleh kehadiran lapak-lapak itu. Kios-kios money changer dan yang lainnya. Pedagang-pedagang hewan-hewan untuk dipersembahkan ke Bait Allah. Ketika Yesus mengobrak-abrik tempat itu, maka orang yang pertama tersinggung adalah para imam besar, ahli-ahli Taurat. Tapi Yesus katakan, bukankah dikatakan bahwa Bait Allah itu adalah rumah doa? Selama puluhan bahkan ratusan tahun, Bait Allah yang telah berubah fungsi menjadi pusat pasar itu juga nggak ada yang berani menentangnya. Karena pola berpikir orang juga memahami, Bait Allah itu menyalurkan pertolongan. Kalau Bait Allah itu miskin terus, berarti Allah tidak hadir. Paradigma orang tentang Mesias akhirnya tetap bertahan pada paradigma yang lama. Bahwa Mesias yang dimaksudkan Tuhan adalah seperti ketokohan Daud. Dia mahir berperang dan selalu memenangkan peperangan. Dia laksana seorang pahlawan dalam peperangan. Dan itu pasti nggak cocok dengan Yesus. Paradigma itulah yang dipegang terus oleh orang-orang Israel dari dulu dan mungkin juga sampai sekarang. Sehingga mereka terus dalam penantian. Menantikan Mesias itu. Tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi harusnya menantikan Mesias karena sudah terjawab. Dan butuh keberanian untuk menyampaikan itu. Dalam kitab Matius pasal yang pertama, ayat pertama, Injil Matius dibuka dengan silsilah Yesus itu. Disebutkan inilah silsilah Yesus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan 12 anak. Dan Yehuda salah satu anaknya memperanakkan. Seterusnya sampai 14 generasi tiba sampai Daud. Dari Daud ada 14 generasi sampai masa pembuangan. Dan dari masa pembuangan ada 14 generasi sampai berakhir pada Yesus. Orang-orang percaya lewat Injil Matius dan Injil Lukas pasal 3 memberanikan diri mengawali Injilnya dengan berita tentang silsilah Yesus yang berkaitan langsung dengan Raja Daud, 28 generasi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, orang-orang Kristen, para rasul memiliki keberanian untuk itu. Justru bukan dalam keadaan mereka dilindungi oleh para pejabat. Justru bukan dalam keadaan ketika jumlah orang Kristen sudah lebih banyak daripada yang lain. Masih sedikit. Tapi dalam jumlah yang sedikit itu, para rasul memberanikan diri memberi kesaksian. Janji Tuhan, doa Daud sudah terjawab dalam diri Yesus Kristus. Di mana hubungannya? Orang-orang yang mengimani Yesus mulai melihat bahwa yang dimaksudkan dengan rumah bukan lagi sekedar rumah tempat tinggal, tapi rumah yang menjadi tempat perjumpaan umat dengan Allah. Bukan hanya menjadi tempat tinggal sekelompok orang atau satu marga Yehuda seperti marganya Daud, tapi menjadi tempat
persekutuan segala marga, segala suku bangsa yang bersekutu untuk bertemu dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Mesias tidak harus selalu ditokohkan sebagai orang yang memenangkan pertempuran secara fisik. Tapi pertama-tama adalah orang-orang yang memenangkan pertempuran melawan dosa. Mangalo dosa dan memakai podang, memakai senjata, alai haporseaun tu debata. Mesias dipilih debata dang nanaing memakai gogona. Dang nalau mangijam gogona debata tu jolmai asa dipilih. Alai asa olo ibana memakai gogo nasiat debata. Asa saut sakap ni debata. Di bagasan ngulu ni aka bangso naniasian. Orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang diurapi adalah orang-orang yang harus beradaptasi, yang harus melebur pada kehendak Allah. Sehingga kehendak dan keinginan kita, baik hati atau pikiran kita, itu harus ditanggalkan. Selanjutnya kita beradaptasi pada kepentingan dan maksud Allah. Pikiran kita, hati kita diisi oleh kehendak Allah. Dan itulah yang terjadi dalam diri Yesus. Ia taat kepada Bapanya sampai mati dan mati di kayu salib. Di rumah ridho dirina rupa hatoban, rupa jolma. Ia mengosongkan dirinya sehingga ia sama seperti hamba. Filipi pasal 2. Sosok inilah yang diyakini oleh para rasul. Dan tentunya kita juga meyakini bahwa Mesias itu tidak lagi dalam penantian. Ia sudah hadir. Dialah Yesus Kristus. Para rasul memiliki keberanian justru ketika tekanan makin berat. Tekanan yang berat itu membuat mereka memasrahkan hidupnya, menggantungkan hidupnya pada pertolongan Allah semata. Keberanian iman. Beberapa waktu yang lalu, saya pulang sekolah ngantar anak, naik kereta. Dekat Blugur itu, di depan saya ada orang bawa barang-barang, tiba-tiba barang bawaannya yang dia bonceng itu jatuh. Lepas, lalu saya klekson. Berulang kali akhirnya dia berhenti. Barangnya sudah jatuh berserakan. Karena waktu dia belum berhenti itu saya masih sempat mendekati. Saya bilang jatuh barangnya. Dia berhenti, saya berhenti. Lalu apa yang dia bilang? Pak, kumpulkanlah dulu. Akhirnya saya kalang kabut juga. Udah dikelekson, malah disuruh lagi ngumpul barang. Kenapa enggak dia yang turun? Saya mengerjakan itu sambil berpikir juga. Ini kawan ini sudah diberitahu malah nyuruh lagi. Tapi saya lakukan juga. Memang masih terpaksa. Saya kumpulkan. Plastiknya sudah koyak. Ada yang 2 bungkus yang enggak bisa masuk ke dalam plastik itu. Karena sudah koyak. Lalu saya antar. Saya dekati, lalu dia bilang lagi, Pak, susun berdiri biar muat, dia bilang begitu. Ya, apalagi ini? Tohodo dang di foto padita, cugari di bawah padita dokonon dan dosongoni saya naroa mak. Udo pe saya marusor-usor di bagasar roa. Upaturem, aletong nudang bui besiat sadanai. Tiok mo. Lahu piak ko tujolo, hubereng ma. Gudang do barang HP di julunai, maradu songono di bana mabuas tangnai, beko tangannya. Hubereng muse di garpu kereta depannya itu dia gantungkan juga bungkusan. Begitu banyak barang yang dia bawa. Di depan, di belakang juga di bagian roda. Akhirnya saya sadar, memang dia nggak mungkin turun. Kalaupun dia turun untuk menyusun kembali, pasti dia butuh saya juga. Sesudah saya susun,
saya kasih, lalu dia bilang, ikatkan dulu Pak talinya ke sini. Saya ikatkan, bukan ke situ, ke bawah lagi Pak, biar kuat. Tapi saya sudah maklum airnya, karena dia dalam keadaan tidak mungkin lagi dia melakukan itu sendiri. Karena barang yang dia bawa cukup berat, bakso yang masih basah, juga makanan-makanan lain. Lalu saya susun kembali dan dia pergi. Saya belajar, mungkin seperti itulah Daud. Dia begitu percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan melalui Samuel, bahwa keturunanmu akan menjadi berkat, engkau akan diurapi dan keturunanmu menjadi berkat juga bagi bangsa-bangsa. Karena itu dia memberanikan diri. Dalam bahasa Indonesia ayat 27 dokan, itu sebabnya aku memberanikan diri berdoa kepadamu, supaya segeralah Tuhan. Karena apa? Dia percaya hanya Tuhan yang mewujudkan itu. Allah debatado mabagabagahon, ikut debatado napasautoni. Dan dia dalam keadaan seperti itu, keyakinan seperti itu, dia menyampaikannya kepada Tuhan, hanya Tuhan. Sama seperti para rasul, bukan dalam keadaan tenang mereka, tapi dalam keadaan terjepit itu mereka punya keberanian, karena mereka percaya kita nggak perlu lagi menanti, Kristus sudah datang. Mesias nungaro di Portibion, saud do baga-baga ni debata di bagasan Yesus Kristus. Alani rap mahita mardalan di bagasan aporsiam. Sama seperti tadi, orang yang mau mengantarkan bakso tadi. Dia tidak bisa lagi bergerak. Tapi karena keadaan itu dia punya keberanian menyuruh saya mengambil, mengumpulkan, menyusun lagi, mengikat karet itu. Kita kadang sering kehilangan tenaga, kehilangan gairah kerja. Kalau orang-orang yang mau memasuki masa pensiun, gairahnya berkurang. Nggak sadar itu menambah dia sakit. Karena dia mau MPP, akhirnya dia merasa kurang dihargai sebentar lagi. Ada orang-orang yang digeser posisinya, bukan karena kelemahan atau kebodohannya atau kesalahannya. Kadang orang yang nggak selesai dengan dirinya, mungkin bosnya, direkturnya punya masalah dalam dirinya dan dia nggak punya cara menyelesaikan itu. Lalu dia lampiaskan, imbasnya anggota-anggotanya dia geser. Walau nggak melakukan kesalahan, masih punya potensi dia geser ganti dengan orang lain. Kadang kita yang terus mengaku bahwa kita tidak bersalah, kita masih mampu, lalu diberlakukan seperti itu. Tidak punya meja lagi, tidak punya kewenangan lagi, tidak punya hak lagi memerintah. Itu sering membuat kita kecewa. Dan kehidupan kita semakin menuju grafik yang menurun. Tenaga berkurang, sakit makin banyak. Pendapatan juga ikut berkurang. Akhirnya masa depan anak-anak juga terganggu. Dia minta sekolah ke sekolah yang bagus, ingin les dulu nggak bisa. Karena orang tuanya sudah terganggu. Dia terus bertanya-tanya, apa kesalahan saya, apa kekurangan saya, apa dosa saya, keterampilan apa yang saya tidak miliki, sehingga saya digeser seperti ini. Karena terus fokus ke situ, dia tidak lagi melihat dirinya sebagai orang yang masih dipakai Allah, disertai Allah. Dia tidak lagi bisa merasakan Allah itu hadir dalam dirinya. Dampaknya juga kepada keluarga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Penunjukan Allah kepada Daud membuka ruang bagi Daud makin dekat kepada Allah. Karena itu dia punya keberanian iman. Tuhan yang menjanjikan pasti Tuhan yang mewujudkan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita pernah mengalami seperti yang saya katakan, digeser posisi, diambil kewenangan, tidak punya jabatan dan meja lagi. Jangan anggap itu sebagai kutukan. Percayalah, imanilah
Tuhan menyertai kita di berbagai tempat, membuat kita jadi berharga di mata Tuhan. Karena orang-orang yang dipilih oleh Allah, bukan pertama-tama dia mengajukan dirinya dengan prestasinya, tidak. Daud adalah gembala. Tubuhnya, fisiknya jauh di bawah abang-abangnya. Sehingga Samuel sendiri merasa terpesona dengan fisik abangnya, wajah abangnya. Tapi pilihan Allah adalah kepada Daud. Karena Allah lah yang akan membuat dia jadi berguna. Itulah yang mau disampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Keberanian iman kita adalah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia yang akan menjaga kita. Sehingga kita tidak takut dengan perubahan. Kalau harus ada yang berubah misalnya dalam kehidupan kita bersekutu. Misalnya dalam kehidupan bergereja. Anggaran untuk diakoni tahun ini harus besar. Ya harus bersedia kita. Jangan majelis mempersulit itu. Karena mungkin ini masanya banyak penyakit. Diakoni harus kita besarkan anggarannya. Jangan kebangunan fisik saja. Untuk bisa dirasakan juga oleh orang-orang yang bersekutu di tempat ini. Karena paradigmanya harus berubah. Cara berpikirnya berubah. Dasarnya apa? Tuhan menyertai kita. Saya akan akhiri cerita ini tentang seorang yang membuka rumah makan. Ada sebuah pasar yang sudah ramai. Lalu dia mau membuka kios makanan khas Batak. Di tempat itu sudah makanan umum. Yang mungkin dalam istilah sekarang yang dianggap halal. Lalu dia minta pengelola. Enggak dikasih, alasannya begitu. Enggak ada tempat lagi. Lalu dia berjalan arah ke toilet. Karena orang banyak dia lihat berjalan kalau pas acara makan kuliner sore itu, orang pergi. Kenapa arah ke sana? Ternyata ada toilet di situ. Dan dia lihat banyak orang. Lalu dia bilang, ini masih ada tempat. Itu dekat toilet, nanti kau dikasih toilet dekat toilet kayak mana? Biarlah aku di situ. Dia buka di situ. Lalu dia bilang, biarlah saya yang mengelola toilet ini. Nggak usah dibayar. Kalaupun jadi sama apa ada bayaran itu, biarlah kepada pengelola. Dia bersihkan toilet itu. Dan ternyata segera berkembang usaha jual makanan khas Bataknya. Laku. Karena dia merubah pandangan orang. Karena dia lihat toilet biasanya hanya, maaf kata, buang kotoran. Dan asumsi orang itu bau. Tapi sejak dia kelola, ya orang makin sering lewat situ. Akhirnya tahu ada rumah makan khas Batak di tempat itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka segala kekhawatiran pun akan hilang. Dan Yesus telah menyerahkan hidupnya kepada Bapaknya. Dan itulah yang disaksikan dalam Matius dan Lukas. Yesuslah penantian, jawaban penantian Daud. Oleh karena itu tugas kita juga menginjili saudara-saudara kita Yahudi khususnya. Bahwa Kristus, Mesias yang dijanjikan itu, sudah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Karena itu hiduplah kita meneladani Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena orang-orang yang hidup dipimpin, dituntun oleh Sang Mesias yang adalah yang diurapi oleh Allah, hidupnya akan berlanjut dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itulah paradigma baru tentang Mesias. Tidak harus mengandalkan kekuatan diri kita, tapi tetap mengandalkan kekuatan kasih Allah. Itulah paradigma yang tidak ditangkap oleh orang-orang yang terbiasa mengandalkan kekuatan fisik, harta, dan jabatannya. Tapi orang-orang yang justru dalam keadaan lemah, tak punya apa-apa pun, dia akhirnya menemukan inti dari pesan itu. Mesias itu adalah Mesias yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Karena itu adalah kekuatan dari Allah yang harus kita salurkan, supaya orang-orang percaya bahwa Tuhan adalah Allah tidak hanya bagi Israel,
tapi bagi kita, bagi segala bangsa. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami. Engkau menyapa kami hari ini. Ternyata penantian Raja Daud telah terjawab dalam diri Yesus Kristus, anak-Mu sendiri. Keturunan lahiriah dari Daud. Tapi kami beroleh pembaruan dan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, agar senantiasa dijaga dan dinaungi oleh kasih dan kemurahan. Terimalah kehidupan kami. Jagailah kehidupan kami. Agar kekhawatiran dan kecemasan kami teratasi dan kami bersedia melanjutkan perjalanan kami, tanggung jawab kami, kasih kami bagi dunia, bagi sesama yang juga Tuhan selamatkan. Agar kabar baik menjadi kabar sukacita bagi semua orang. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Tuhan Yesus di Parmahan, au biru nado, Yesus kok di horohaku, saihut tonokuho, saihut tonokuho, saihut tonokuho, Yesus kok di horohaku, saihut tonokuho, kokonaus nuruanmu, ai hatam somagopo, tungihohut manogu, dongaki manopoto, taitimas udeniho, taitimas udeniho, saya si roham saitogu, sahatas udeniho. Atani debata ojahan dihita dina lopasaton piliata tersurat di 2 Samuel bidu 2 ayat onom. Onpe sai dibahen Jehovah ma Tuhamu asiniroha do habonaron. Aupe bahenok kudo dengan bahasa Tuhamu ala naung di baik kamu songoni. Amen tapasat ma piliata.
ke jongjong. Sobahon ma peliata tu debata tapasada rohata martangiang maita. Ale debata manami na di Banua Gijang, di parhatopor rohanami dosian uduk ni rohanami, hodomual ni nasa ulibasa na mauliutus. Di son upasatami do pilihan hamauliation nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu ma pilihan namion, asagabedalan panidangion, parsauran dohot ulaon asiniroha di huriamon. Bahen mangulu nami gabe pelean na hobar tulomo ni roham, jala parsidohot parrohon harajomu, holong hasitongan, dohot hadamyommu di sadok portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asa setoktong madok mauliate tuho, di bagasan goar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ehon mahasangapon ide mata arohata say tapele otutuhatai ima pele atotong Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia ma guarmu, say Roma harajomu, say saut ma lomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon madihami sadarion hangolua siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalohamu ma pasu-pasu sia Tuhan debata mulakma di bagasa dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata ma buhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata ma buhina Tuhamu jala di pasaurhon madamena tutot di munabe. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.